Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Apolos yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi disebut-sebut sebagai orang Yahudi, dan dia fasih mengenai kitab suci. Apa yang menarik? Yang menarik adalah dia bukan murid Yesus langsung. Pembandingnya adalah 12 murid yang lain. Apolos percaya kepada Yesus, bukan Yesus yang memberitakan. Seperti 12 rasul diajar oleh Yesus, ditunjukkan karya-karyanya dan seterusnya. Apolos beda. Lalu dari mana Apolos mengenal Yesus? Dari pengajaran-pengajaran orang yang mengenal Yesus. Maka tadi disebut dalam bacaan pertama, setelah menerima pengajaran jalan Tuhan. Entah siapa, kitab suci tidak menyebut. Dan menariknya lagi adalah dia mengotak-atik kitab suci sampai dia berani mengatakan di hadapan orang Yahudi, bangsanya sendiri, yang pada waktu itu tidak menerima Yesus. Di hadapan mereka secara publik membuktikan dengan dasar kitab suci yang diyakini oleh dia dan juga dipercaya oleh bangsa Yahudi, kitab-kitab para nabi, bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya apa? Seorang yang tidak secara fisik bertemu langsung dengan Yesus, yang tidak diajar langsung oleh Yesus, dia berani mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias menurut dia berdasarkan kitab suci yang dia pelajari. Kisah Apolos ini menarik untuk kita renungkan, bahwa dalam perjalanan sepanjang sejarah gereja berabad-abad, bahkan sampai sekarang, kalau ditanya apakah di antara kita, saya setidak-tidaknya pernah bertemu langsung, pernah diajar langsung oleh Yesus? Tidak. Dari mana sumber pengajaran itu? Dari kitab suci. Dan menariknya lagi adalah Tuhan senantiasa mengirim pribadi-pribadi yang dalam perjalanan hidupnya menerima Yesus, entah dari pengajaran orang tua, siapapun, atau membaca kitab suci. Di situ ada Yesus yang bisa kita dalami. Pada gilirannya orang ini akan menjadi pewarta, maka kita menyebut katekis, ya kan? Di paroki kita ada banyak katekis, meskipun beberapa di antaranya sudah tua. Tapi sepanjang perjalanan gereja Kalasan dan paroki-paroki yang lain, pasti ada katekis, pasti ada pewarta. Apakah mereka mengenal Yesus atau diajari Yesus secara langsung? Tidak. Sama halnya dengan Pak Apolos, mengikuti pengajaran
dan kemudian juga membolak-balik kitab suci sehingga yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Maka belajar dari Apolos, bagaimana kita tertantang untuk kembali pada kitab suci sehingga makin mengetahui, mengimani bahwa Yesus adalah Mesias bagaimana yang diwartakan oleh Apolos. Yesus yang dekat dengan Bapanya diwartakan dalam bacaan Injil, yang bersatu dengan Bapanya dan yang meneguhkan para muridnya waktu itu dan juga peziarah gereja sampai sekarang. Kalau kamu meminta dalam namaku, maka Bapa akan memberikan. Bukan karena aku yang memberi, tetapi Bapa langsung. Mengapa Bapa langsung? Karena begitu dekatnya kita dengan Yesus, sementara Yesus adalah utusan Bapa yang juga dekat dengan Bapa. Maka setiap kali kita berdoa dalam nama Yesus, berarti juga Bapa mendengarnya. Moga-moga doa-doa kita pun selalu diakhiri dalam nama Yesus kita berdoa, atau dengan pengantaran Kristus kami mohon, dan seputarnya. Lebih dari itu, pengalaman-pengalaman yang kita terima hendaknya dibagikan juga seperti Apolos yang mewartakan Injil meskipun dia tidak secara fisik berjumpa dengan Yesus seperti kita. Kita mengetahui Yesus dari kitab suci dan juga dari pengajaran-pengajaran yang benar. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.